Halo semuanya, bertemu lagi kita di seri masalah-masalah hukum. Dalam tayangan kali ini saya akan membahas perbedaan antara wan prestasi atau ingkar janji, biasa kita kenal dalam konteks hukum perdata, dan penipuan dalam konteks hukum pidana. Lewat tayangan kali ini, kita kiranya dapat membedakan mana yang merupakan bentuk perbuatan wan prestasi atau ingkar janji atas sebuah perjanjian, dan mana yang merupakan bentuk perbuatan penipuan yang olehnya dapat kita laporkan ke polisi untuk dituntut secara pidana. Selamat menyaksikan. Membedakan wan prestasi dengan penipuan dalam perjanjian. Latar wan prestasi. Wan prestasi sering terjadi atas perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Nguyen Huis bahwa perjanjian merupakan sarana utama bagi para pihak untuk secara mandiri menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum di antara mereka. Menurut Pollack, suatu persetujuan tidak lain adalah suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Bagaimana batasan dan bentuk wan prestasi? Apakah yang dimaksud dengan wan prestasi? Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai lawan dari wan prestasi, maka prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Bagaimana korelasi wan prestasi dengan prestasi? Wan prestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, dan menyerahkan sesuatu. Bagaimana bentuk wan prestasi? Bentuk wan prestasi itu meliputi 4 hal, yaitu pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Yang kedua, melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Bagaimana penyelesaian atas wan prestasi? Maka terdapat langkah somasi. Somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Bila somasi diabaikan, baru kemudian dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Dasar hukum somasi yaitu dalam pasal 1238 KUH Perdata ditegaskan bahwa si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pasal 1243 KUH Perdata, penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Sementara dalam pasal 1244 KUH Perdata dijelaskan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat buruk
kepadanya. Bagaimana dengan penipuan? Bagaimana mengkategorikan penipuan atas perjanjian? Penipuan sendiri harus dinyatakan dalam hal yang berbeda dengan bentuk perbuatan wan prestasi. Dalam konteks perjanjian, kita harus memahami bahwa atas adanya perjanjian, maka tidak semua kejadian melanggar janji, ingkar janji atau wan prestasi yang dilakukan salah satu pihak dapat dinyatakan sebagai sebuah bentuk tindak penipuan. Jadi sekali lagi di sini ditegaskan bahwa atas adanya perjanjian maka tidak semua kejadian melanggar janji, wan prestasi yang dilakukan salah satu pihak dapat dinyatakan sebagai sebuah tindak penipuan. Sementara pasal 378 KUH Pidana disebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Bagaimana unsur daripada pasal 378 ini? Ada unsur objektif, yaitu membujuk, menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk. Jenis perbuatan yang dimaksud di sini meliputi pertama memakai nama palsu, memakai keadaan palsu, adanya rangkaian kata-kata bohong, adanya tipu muslihat, yang kelima agar menyerahkan sesuatu, yang keenam membuat hutang, yang ketujuh menghapuskan piutang. Sementara unsur subjektif yaitu dengan maksud yang pertama menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang kedua ialah dengan melawan hukum. Nah, bagaimana persamaan dan perbedaan antara wan prestasi dan penipuan? Untuk persamaan yaitu pertama, kondisi tidak terlaksananya tujuan perikatan. Jadi yang pertama adanya kondisi tidak terlaksana tujuan perikatan. Yang kedua adanya hubungan kontraktual. Jadi didahului oleh hubungan kontraktual, baik wan prestasi maupun penipuan itu terjadi di atas hubungan kontraktual. Perbedaan terletak pada aspek sifat dalam konteks perdata, ialah cacat kehendak sebagai akibat kelalaian atau kesengajaan. Jadi adanya cacat kehendak sebagai akibat kelalaian atau kesengajaan. Sementara dalam konteks pidana, adanya niat jahat yang merujuk pada tipu muslihat, keadaan palsu, dan rangkaian kata bohong. Sementara dari aspek waktu, pada aspek waktu, konteks perdata merujuk pada keadaan yang tidak benar sesudah perjanjian ditutup atau disepakati, maka itu merupakan wan prestasi. Sementara untuk konteks pidana merujuk pada keadaan yang tidak benar sebelum perjanjian ditutup atau disepakati, maka itu ialah penipuan. Jadi keadaan yang tidak benar sesudah perjanjian itu merupakan bentuk perbuatan wan prestasi. Sementara untuk konteks pidana merujuk pada keadaan yang tidak benar sebelum perjanjian ditutup, maka itu merupakan bentuk penipuan. Dengan demikian, bila kita simpulkan, dapat ditegaskan bahwa bila dari awal memang dapat dibuktikan bahwa ada motivasi atau niat jahat dari para pihak untuk mengingkari perjanjian, seperti menggunakan nama palsu atau serangkaian kebohongan lainnya, maka kondisi ini yang kemudian dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan pidana dalam konteks sebagai perkara pidana. Nah, sebagai lawannya maka
Bila tidak, maka atas kondisi terjadinya pelanggaran perjanjian berarti merupakan wan prestasi dalam konteks perdata. Demikianlah kita sudah membahas bagaimana membedakan wan prestasi dengan penipuan dalam perjanjian. Semoga tayangan kali ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian yang berupaya untuk memahami apa itu wan prestasi dan apa yang termasuk sebagai perbuatan penipuan dalam konteks perjanjian, di mana seringkali orang tidak dapat mengidentifikasi mana yang dimaksud dengan wan prestasi dan mana yang dimaksud dengan penipuan atas sebuah perjanjian. Kiranya tayangan ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian.